Om Swastiastu, perkenalkan saya Madya bin Rawan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan wujud dan perpindahan panas. Ini saya akan menjelaskan tentang pencairan, penguapan, konduksi, konvensi, dan radiasi. Pencairan. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Pada suhu ini air bisa berbentuk cair atau bisa juga berbentuk padat, yaitu es. Jumlah energi dalam menentukan keadaan air yang mana. Jika kita menambahkan panas pada es yang berada pada titik beku atau titik leleh yang merupakan hal yang sama, es tersebut akan menjadi air pada suhu yang sama. Banyak kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 gram es yang suhunya 0 derajat Celcius menjadi 1 gram air pada suhu 0 derajat Celcius mengandung 80 kalori. Ini disebut panas peleburan air. Zat lain umumnya memiliki panas peleburan yang lebih rendah dibandingkan air. Misalnya panas peleburan timbal adalah 5,9 kalori per gram. Sini ada contoh gambarnya. Karena pola susunan molekul yang sama diulangi di seluruh padatan, ikatan yang menahan suatu molekul pada tempatnya serupa dengan ikatan yang menahan molekul lainnya. Hal ini mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan lainnya. Zat padat dipanaskan. Molekul-molekul bergetar dengan energi yang semakin besar, dan pada titik tertentu energi tambahan apapun akan muncul memutuskan ikatannya. Hal ini mengakibatkan zat-zat tersebut melunak secara bertahap, bukan meleleh secara tiba-tiba pada suhu tertentu dan tetap, seperti halnya pada kristalin. Penguapan. Misalnya Anda memiliki air pada suhu kamar sekitar 20 derajat Celcius dan Anda menambahkannya panas. Setiap kalori panas yang ditambahkan akan meningkatkan suhu 1 gram air 1 derajat Celcius. Kemudian air mencapai 100 derajat Celcius tidak akan bertambah lagi dalam suhu, tetapi akan mulai mendidih. Mendidih adalah proses di mana air berubah menjadi gas. Uap air untuk mengubah 1 gram air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu derajat Celcius memerlukan kalori sebanyak 540 kalori. Sini ada gambar penguapan. Contoh penguapan. Konduksi. Jika Anda memasukkan ujung poker ke dalam api dan memegang ujung lainnya, Anda akan segera merasakan ujung poker Anda semakin panas. Perpindahan panas dari ujung panas ke ujung dingin dilakukan dengan metode konduksi. Bayangkan molekul-molekul di ujung poker yang panas bergetar dengan cepat, sementara molekul-molekul di ujung yang dingin bergetar lebih lambat karena mendapatkan gaya antar molekul. Molekul yang bergetar cepat akan mentransfer sebagian energi getarannya ke molekul tetangganya yang bergerak lebih lambat. Dengan cara ini, energi kinetik getaran molekul secara bertahap menyebar ke seluruh logam sampai molekul pada salah satu ujung memiliki energi kinetik rata-rata yang sama dengan molekul ujung lainnya. Konduksi. Karena perbedaan gaya ikatan pada berbagai bahan, beberapa bahan merupakan pengantar panas yang lebih baik dibandingkan bahan lainnya. Secara umum, logam merupakan konduktor panas yang baik, dan logam yang menghantarkan listrik paling baik juga menghantarkan panas paling baik. Tembaga misalnya merupakan konduktor listrik dan
panas yang lebih baik dibandingkan aluminium, dan perak lebih baik dari keduanya. Beberapa bahan menghantar panas yang sangat buruk sehingga kami mengklarifikasinya sebagai isolator panas. Kayu hanya 0,1% efektif dalam menghantarkan panas dibandingkan aluminium dan merupakan isolator yang baik. Isolator. Kayu merupakan isolator juga ya. Konvensi metode utama perpindahan panas melalui suatu fluida dan pergerakan panas melalui perpindahan molekul-molekul fluida itu sendiri. Ketika suatu zat menjadi hangat, ia memuai. Ketika padatan melakukan hal ini, molekul harus tetap berada pada posisi relatifnya. Namun pemuaian bagian dari cairan atau gas menyebabkan bagian zat tersebut menjadi kurang padat dibandingkan lingkungannya. Ketika sebagian fluida menjadi kurang padat dibandingkan fluida di sekitarnya, maka fluida tersebut akan naik. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa panas naik, namun yang kami maksud adalah bahwa fluida panas naik melalui fluida yang lebih dingin dari zat yang sama. Sini ada contohnya. Konveksi. Anda dapat melihat arus konveksi jika Anda meletakkan panci berisi air di atas kompor panas dan menaruh satu atau dua tetes air pewarna makanan di dalam air pembakaran kompor menyebabkan air di dasar panci meningkat suhunya. Air yang baru dipanaskan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air dingin di atasnya, sehingga air tersebut naik. Pewarna makanan kemungkinan akan melihat arus di dalam air saat panas menyebarkan ke seluruh air. Ini kan api, di permukaan api ada air, jadi airnya itu naik. Yang di atas ini dingin, karena dia lebih berat dia bakal turun. Ya seperti itulah. Ini kan air dingin dengan ketepatan lebih besar akan turun. Air panas dengan ketempatan lebih rendah akan naik. Radiasi. Panas juga dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui radiasi. Setiap benda secara konstan menyerap dan memancarkan radiasi, namun kita tidak akan menyadarinya sampai benda tersebut cukup panas untuk memancarkannya. Radiasi termal, yang dimana kulit kita sensitif. Radiasi termal atau inframerah semacam itu bersifat elektromagnetik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Pancaran sinar mudah dirasakan di depan api, lampu pemanas, atau bahkan di dekat bola lampu biasa. Suatu benda yang merupakan penyerapan radiasi yang baik juga merupakan radiator yang baik. Penyerapan terbaik dan karenanya radiator terbaik adalah benda berwarna hitam. Sebuah benda dengan permukaan keperakan mengkilat tidak menyerap atau memancarkan radiasi dengan sangat efektif. Itu saja presentasi saya ucapkan para Mas Santi.